di anak-anak itu. Meskipun sekarang udah ada HP, ojo neneng anak selalu menggunakan HP. Itu nanti menjadi bumerang buat panjenengan. Yang kedua lagi, khususnya untuk anak-anak kita yang laki-laki, anak-anak muda, generasi muda, panjenengan punya tanggung jawab ke depan yang lebih berat. Apa? Tolong mulai dihati-hati, setiap informasi itu jangan ditelan mentah-mentah. TikTok wajah kita aja bisa kita edit. Omongannya informasi ngomong A, iso B, iso U, iso I. Betul nggak? Yang itu kan gara-gara katanya Bu Sri Mulyani itu bahwa guru-guru itu merupakan beban negara, ya kan? Padahal mungkin enggak. Ono rentetan saat itu. Kayak gitu tuh, diplowentar-lentar. Karena memang ya seperti itu zaman sekarang. Kalau kita kembalikan misalnya yang kena kasus itu panjenengan gimana? Apa gak lorok aja jadi? Kejadian di tempat kita detik ini, nggak berapa lama itu daerah lain mengetahui apa yang terjadi di sini. Makanya hati-hati. Tapi saya terima kasih sama Pak Dan Ramil, Pak Polsek, Pak Camat, dan juga semua yang tergabung di dalam pemerintahan desa. Sampai saat ini Kemlaki masih nilainya menurut saya itu sudah B mendekati A. Artinya tingkat kondusivitasnya, tingkat ramah anaknya juga cukup bagus. Tingkatkan terus supaya kita nanti menjadi satu kecamatan, menjadi contoh bagi kecamatan yang lain, baik di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur maupun Indonesia. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, biar nggak terlalu lama karena teman saya ini juga punya schedule, nggak tahu nanti kemana, supaya nanti bisa berbagi waktu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Irsyad Matur yang sudah memberikan materinya, dan kita kasih aplaus bersamanya. Teman-teman Bapak disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan kita garis bawahi bahwasanya untuk kebangsaan itu kita tidak usah terlalu jauh-jauh di lingkungan kita saja, terutama pada rumah tangga, pada anak kita. Apa yang disampaikan memang betul sekali. Komunikasi antara orang tua dan anak adalah sangat penting untuk kita semuanya. Kemudian juga untuk pemudanya, panjenengan akan memikul beban yang lebih berat di masa depan, karena panjenengan semua yang akan menjadi pemimpin. Karena kita semua sudah pensiun dan sebagainya. Sebab itu gunakanlah masa muda Anda untuk belajar, mencari ilmu guna menyongsong perubahan-perubahan yang akan datang. Dan juga kita kembali berhati-hati dalam bermedsos, karena banyak kabar-kabar hoax yang sering kita jumpai dan kita sering tertipu oleh hoax-hoax tersebut. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Fatayat Barakulo, Bapak Eri, terkait tentang faktor intern di sekup desa lingkungan. Faktor apa saja yang paling sering memicu perpecahan di dalam masyarakat desa? Terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya cukup mendasar. Kita berbicara apa sih yang menjadi permasalahan perpecahan di desa itu? Salah satunya adalah kita mengesampingkan kebersamaan kita dengan tetangga kita kanan kiri. Yang kedua juga yang turut rembuk menjadi permasalahan di desa itu siapa?
bisa atas kebijakan apapun yang ada di desa. Yang ketiga, keadilan dalam hal ini Anda kutip ya, kalau di desa itu biasanya lebih fokus dusun kono tok, tapi dusun ini enggak. Jadi prioritas merata. Itu yang paling mendasar lagi adalah semakin menipisnya toleransi kita kepada sesama masyarakat. Didik-didik dilokno, didik-didik dilokno juga bisa. Maksudnya awake dhewe iki apik. Nggih. Maksud bagus ngilingno. Tapi sekali lagi awake dhewe iki wong Indonesia, khususnya wong Jawa. Kalau mengingatkan temannya, ojo langsung nyeng ngeten nggih. Sik, yuk sepurane yuk. Sakjane mau nang kono iku kudune ngene. Aku khawatir Mas. Dengan bahasa kita saja. Makanya kan wonten nggih, wonten ura-ura gitu nggih. Mulutmu harimau nggih. Itu. Harus kita jaga. Yang terpenting lagi masih yo awake dhewe iki iso tuku sepeda motor anyar, iso bangun omah. Ojo terlalu di ketok-ketok berlebihan. Itu juga memancing perpecahan. Gitu. Itu sudah pasti. Karena apa? Ingat, kekuatan ekonomi di masing-masing rumah tangga kita itu berbeda-beda. Yang harus kita lakukan, kita itu loh harus menjaga perasaan siapa? Ya tetangga kita ini. Itu ibu. Jadi memang yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan itu adalah kesadaran kita sebagai pribadi ini untuk bisa menjaga sikap agar tidak konflik sosial yang lebih meluas. Khususnya saya pesan kepada perangkat desa, lek data BLT, bansos, ya nyuwun tulung, harus benar-benar adalah warga yang membutuhkan. Ojo iko dulurku, iko ponakanku, iko sopo maneh sing dingin. Jangan begitu lagi. Wis gak wayahe. Nggih. Pak Camat kan ada update data nih kalau masalah itu. Gitu ya. Nah, sekarang seperti itu. Jadi apapun sekarang yang menyangkut kepentingan atau hak orang banyak di Kabupaten Mojokerto ini sudah mulai ditoto. Sudah mulai ditoto. Misalnya suatu saat kepala desa itu merubah data itu, pasti yang bersangkutan sudah membuat berita acara. Kenapa kok diubah? Ada kesadaran masyarakat kita yang sudah mampu. Itu lek nrimo itu izin. Itu ada. Akhirnya apa? Meskipun datanya nama beliau, tetapi karena ada tetangga beliau yang tidak mampu, karena mengganti itu nanti juga butuh proses, akhirnya nggak apa-apa menerima beliaunya, tapi diserahkan ke yang bersangkutan. Nggak apa-apa. Itu salah satu ibu untuk menjaga keadilan itu. Karena memang namanya faktor adil ini tidak semua orang bisa mengaplikasikan. Ini juga
sumber konflik itu keadilan. Tidak hanya di desa, di keluarga aja juga begitu. Awake dhewe iki sayang karo anak sing keloro ora ya protes sampai kita yang kedua kan begitu. Seperti itu. Yang penting dari itu semua supaya tidak terjadi konflik di desa kita, yang harus kita jaga apa? Satu, toleransi kita. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan ucapan kita. Dalam hal ini adalah tingkah laku kita. Yang ketiga, kita harus bisa menghormati tombol kanan kiri, menghormati siapapun, baik yang lebih tua ataupun anak muda. Masih arek enom tapi lek pinter, ya tetap harus kita ugemi. Karena anak-anak muda kita itu karena kan jangkauannya lebih jauh ya. Sekarang ini informasi dia lebih aman. Jadi kita kadang sekarang mendengarkan mereka juga. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini kita abaikan, awak muncul ini sore kakak cocok kan betul. Itu juga menjadi masalah. Itu yang bisa saya sampaikan.